Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat sore, selamat datang dan juga selamat beribadah di ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung bersama Abang, Bang Juan Anatama Sinaga dan juga Abang Janrus Pandiangan. hari ini abang-abang di sini akan memandu adik-adik semua di dalam beribadah memuji nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi sebelum adik-adik semua mengikuti ibadah sekolah minggu online, Abang mau memastikan dulu nih adik-adik yang ada di rumah, udah siap semua belum? Kira-kira apa aja sih Bang yang harus dipersiapkan sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada saat hari ini? Anak-anak Tuhan pasti udah tahu ini Bang ya. Apa itu? Wah, yang pertama disiapin dirinya dulu pasti nih Bang. Jelas, apalagi Disiapin dirinya harus sudah seger, udah mandi. Ya jam-jam segini nih ya. Biasanya jam-jam ngantuk ini Bang benar, ya. benar Iya, sekali, jadi Bang. harus segar biar semangat memuji Tuhan. Apalagi Bang? Lalu yang pastinya yang kedua harus disiapin Alkitabnya. Iya. Ada buku tulisnya, ada penanya untuk mencatat firman Tuhan yang akan kita dengarkan nantinya. Terus apalagi nih Bang yang harus dipersiapkan? Iya, yang dipersiapkan juga jangan lupa persembahan kita ya Bang ya. Betul sekali, Iya. persembahan kita kepada Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Oke baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online pada saat hari ini, Abang mau ngajak dulu kita semua untuk yel-yel. Seperti biasa yang akan memandu adalah Bang Jandrus. Iya. Masih ingat ya anak-anak Tuhan yang di rumah ya? Ya kita nanti Abang bilang mana semangatmu apa Bang? Ini semangatku. Iya. Oke, supaya semangat memuji Tuhan. Iya, betul sekali. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, ya Oke. kita udah siap Bang memuji Tuhan Betul Bang. sekali. Oleh karena itu kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Aku mau bernyanyi, aku mau Bangunlah, hai jiwaku. bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bunyikanlah gambus dan Aku mau kecapi. membangunkan fajar. Aku mau membangunkan wajah. Ntar dulu Bang. Ya, Apa itu Bang? aku mau membangunkan fajar katanya Bang. Wah, Kita sekolah minggunya udah sore. wih benar sekali itu Iya. Bang. Kita Jadi, ganti aja gimana nih Bang? diganti dengan kata-kata apa itu Bang? Apa ya yang bagus kira-kira kalau aku mau memuji Tuhan aja gimana? Boleh sekali Bang. Oh, Kita coba iya. aja deh Bang ya. Boleh ini Bang ya? Benar, siap. Oke, kita ulangi pujiannya ya. Nanti, Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Iya, nanti di akhirnya aku membangunkan fajar diganti Aku mau memuji nama Iya, Tuhan. diikutin ya. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku, bunyikanlah gambus dan Aku mau memuji nama kecapi. Tuhan. Aku mau memuji nama Kita ulangi pujian ini. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau Bangunlah hai bermazmur. jiwaku. Bangunlah jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau memuji nama Tuhan. Aku mau memuji nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, jadi kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita sama-sama lipat tangannya, kita tutup mata. Kita masuk dalam doa pembukaan, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku
dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mendoakan rangkaian acara ibadah Sekolah Minggu Online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Mandar Lampung pada saat sore hari ini. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh abang kita Jandrus. Kita angkat pujian kepada Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Adil dan benarlah jalan-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. kita ulangi pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. sambil kita sama-sama ulurkan tangan. Layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. sebab Kau Allah yang kudus, layak Layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang kami puji, Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang kami agungkan. Kembali kami Tuhan pada saat hari ini mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kasih-Mu, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang boleh senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Demikian pada saat hari ini Bapa, boleh kembali kami melakukan ibadah kami Tuhan, ibadah sekolah minggu pada saat ini Tuhan Yesus. Kami sangat harapkan campur tangan-Mu Tuhan, kami sangat harapkan pertolongan-Mu Bapa betul-betul bekerja di tempat ini pada saat hari ini Tuhan Yesus. Sekalipun kami masih melakukan ibadah kami dengan online Tuhan, kami tetap memohonkan pertolongan Bapa boleh bekerja memimpin seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biar benar-benar sukacita yang daripada Tuhan boleh memenuhi setiap kehidupan kami. Terlebih adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing pun Tuhan, buatkan mereka Bapa boleh bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Berkati baik saya Tuhan beserta dengan Bang Juan yang memimpin kami dalam puji-pujian. Mari Bapa Engkau pakai pergunakan kami, boleh memimpin, yaitu Tuhan menaikkan puji-pujian kami dengan penuh sukacita, sehingga pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum untuk menyenangkan hati-Mu. Baik juga Bang Prengke memainkan musik, Tuhan pakai pergunakan Tuhan, sehingga betul pujian kami ini Tuhan, boleh seiringan dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, saat ini kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, jadi sebelumnya abang mau ngasih tebak-tebakan dulu nih ke Bang Jandrus nih. Apa nih Bang tebak-tebakan ini Bang? Kira-kira masih ingat nggak nih, beberapa minggu yang lalu kita habis merayakan apa? Wah, baru merayakan Paskah lah Bang. Oh, Paskah itu menurut abang apa sih? Iya, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus kan Bang? Betul, dan juga Iya, kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi dalam nuansa Paskah, abang mau ngajak adik-adik semua untuk mengingat kasih Tuhan lewat kelahiran, kematian, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi abang mau ngajak adik-adik semua untuk mengangkat pujian, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami.
kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Dia itu Selamat firman Allah dunia. yang turun ke bumi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Bang, hebat ya Tuhan Yesus kita ini ya Bang ya. Hebat lah Bang. Dia lahir untuk kita, Iya. dia mati untuk kita. Dia bangkit Bang. Benar Ya. sekali. Kira-kira pernah gak sih Abang pernah nemu orang-orang di luar sana yang seperti Yesus? Wah, nggak ada lah Bang. Bener lah, cuma Pasti satu tidak Tuhan ada. Yesus kita itu. Iya. Sangat luar biasa. Oleh karena itu Abang pengen ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Tak Ada Yang Seperti Yesus, Tak Ada Yang Seperti Dia. Pakai gerakan ini Bang ya? Betul sekali, Iya. pakai gerakan. Adik-adik yang di rumah berdiri berarti Bang ya? Iya benar, sambil berdiri. Kita pakai gerakan memuji Tuhan. Tak ada yang seperti Yesus, tak ada yang seperti Dia. Tak ada yang seperti Yesus, tak ada yang seperti Dia. Tak ada yang seperti Yesus, tidak ada. Ku cari-cari, cari-cari, tidak ada. Ku berkeliling, tidak ada. Ku lihat lagi, tidak ada. Tidak ada. Aku nawakata, aku nawakata saja Yesus, aku nawakata saja, aku nawakata saja Yesus, aku na manja-manja, manja-manja, kwese-kwese, banderera, kwese-kwese, swaga-swaga, kwese-kwese, aku, ku cari-cari, cari-cari, tidak ada, ku berkeliling, tidak ada, ku lihat lagi, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, kita udah memuji Tuhan nih Bang ya. Benar. Iya, saatnya kita mau mendengarkan firman. Firman Tuhan. Iya, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bang Petra, Bang Petra Napitu. Napitu. Iya. Adik-adik di rumah persiapkan hatinya, persiapkan apa tadi Bang? Alkitab? Alkitab dan juga alat tulisnya. Alat tulisnya ya. Kita sambut Bang Petra menyampaikan firman Tuhan sambil kita menaikkan pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Ku bawa korban syukur, bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kurang semangat ya. Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Oke, adik-adik semua kita tetap bersuka cita ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya abang ajak kita semua untuk dapat berdoa supaya dalam pendengaran kita akan firman Tuhan kita dapat diberkati oleh Tuhan Yesus. Abang pimpin dari sini, adik-adik semua lipat tangan, kita sama-sama berdoa, doa firman Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, Allah kami yang kami sembah. Kami tinggikan pada sore hari ini Bapa. Kami datang kepadamu, kami memuji, kami beribadah, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan sama-sama menikmati firman-Mu yang akan Kau sampaikan. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, biarlah Engkau yang bertata, sehingga semua kami Bapa, baik saya yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, baik juga adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing, biarlah semua kami dapat diberkati oleh kuasa Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Bagi-Mu lah puji hormat syukur kami Tuhan, kami sembah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baiklah adik-adik semua, hari ini Minggu tanggal 1 Mei 2022 kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar sama-sama dari cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya di sini abang mau mengingatkan kembali apa yang telah diingatkan juga oleh abang-abang kita, Bang Juan dan Bang Jandrus tadi, tentang apa saja persiapan dalam kita beribadah memuji Tuhan. Tetapi saat ini abang mau menjelaskan persiapan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan Alkitab kita. Sebagai orang Kristen, buku kitab suci kita adalah Alkitab ini adik-adik semua. Dan untuk itu kita harus selalu membawa buku Alkitab kita supaya menjadi pedoman bagi kita sebagai orang Kristen yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua, dalam mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempersiapkan buku catatan dan pena atau alat tulis, yaitu gunanya untuk kita mencatat bagian-bagian dari firman Tuhan yang penting hari ini, oke? Dan yang terakhir tentu saja sikap yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan. Tidak berisik, tidak mengobrol dengan teman, dan bagi adik-adik yang sendiri tidak mondar-mandir tetapi tetap fokus memuji atau mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, selanjutnya ayat firman Tuhan hari ini kita ambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-29. Di sini ada 2 perikop. Kita akan baca terlebih dahulu yang ayat 19 sampai yang ayat 23. Dengan perikop di sini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Abang ajak adik-adik semua ikut membaca, dan di sini abang dibantu oleh abang kita Juan untuk membaca bersama-sama dari ayat yang ke-19 sampai 23 terlebih dahulu. Oke, adik-adik semua sudah siap? Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-19 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-19 kita mulai 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian,
Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, adik-adik semua, kita tetap mempersiapkan diri kita ya. Di sini kita akan belajar sama-sama dari cerita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Cerita ini sejalan dengan peristiwa yang telah kita peringati beberapa hari yang lalu, yaitu mengenai Paskah yang sama tadi telah diberitakan juga atau diberitahukan oleh abang-abang kita bahwa Paskah itu merupakan serangkaian peristiwa daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita, yang telah mati dan telah dikubur dan bangkit bahkan naik ke surga. Dan itu kita memperingati hari Paskah yang telah kita peringati ya berapa hari yang lalu. Dan terus dalam cerita itu, dalam serangkaian peristiwa itu, di sini ada suatu peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, di mana Yesus saat itu telah bangkit dari kematian. Yesus telah dibangkitkan oleh Allah Bapa, dan di sini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam suatu ruangan di mana ada berkumpul murid-murid Yesus. Di situ Yesus hadir, dan seperti ayat yang ke-19 ini adik-adik semua, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa ada suatu saat di mana murid-murid Yesus berkumpul setelah kematian Yesus, dan mereka mengunci diri di dalam sebuah ruangan karena mereka takut akan orang Yahudi. Karena saat itu orang Yahudi ingin membunuh para murid-murid Tuhan, yaitu mereka-mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, dalam saat itu mereka tetap berkumpul, mereka tetap beribadah, mereka tetap memuji Tuhan, tetapi dalam keadaan ruangan yang terkunci. Dan di sini dijelaskan bahwa dalam keadaan itu, dalam pintu-pintu yang terkunci, Tuhan Yesus bisa hadir. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus kita itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus kita itu sangat heran. Ia ada di mana-mana. Ia ada di sekeliling kita, adik-adik semua. Maka untuk itu, di sini Tuhan Yesus membuktikan di ayat ini, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi dalam keadaan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di situ Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus tidak datang dengan tidak membawa apa-apa, tetapi Tuhan membawa berkat. Tuhan memberkati mereka, memberikan damai sejahtera bagi mereka murid-murid Tuhan yang berkumpul. Lalu lanjutannya, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Mengapa Tuhan Yesus menunjukkan ini? Ini adalah suatu hal untuk membuktikan ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar telah mati. Dan peristiwa yang sebelumnya Tuhan Yesus telah dipaku, Tuhan Yesus telah dituja ataupun bahasanya telah ditusuk dengan lembing, sehingga mengakibatkan lambungnya bocor gitu kan, ada lubang. Nah, di sini membuktikan bahwa benar itulah Tuhan Yesus yang telah mati. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mati selamanya, tetapi Tuhan Yesus itu memang mati untuk menebus kita dan telah bangkit. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup yang adik-adik. Dan untuk itu di sini Tuhan membuktikan dalam ayat ini bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan lanjutannya ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah, di sini Tuhan Yesus tetap memberkati kita ya adik-adik ya. Dan lanjutan, dan sesudah mereka berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni,
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, di sini dalam slide selanjutnya di sini kita dapat lihat ya adik-adik gambar ini, bahwa di sini murid-murid Yesus berkumpul. Lalu di dalam perkumpulan itu seperti kisah tadi, Yesus telah memberkati para murid-murid ya adik-adik ya. Dan lalu di sini abang mau bahas, mengapa sih murid-murid Yesus itu berkumpul? Jadi mereka itu berkumpul untuk menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Seperti ayat firman Tuhan yang tertulis juga di dalam ini Keluaran 23 ayat 25. Di sini abang bacakan saja. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik ya. Jadi untuk itu dalam ayat ini kita diharuskan dan dituntut Tuhan untuk tetap dapat datang beribadah. Jadi adik-adik semua jangan malas-malas, jika ada waktunya datanglah kepada Tuhan. Dan untuk itu Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita. Dan Tuhan juga akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita atau dari tubuh kita. Seperti masa-masa ini ya adik-adik ya, tetap kita menjaga kesehatan kita, dan tetap juga kita percaya, dan tetap kita beribadah, kita tetap mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dan lanjutan abang ajak kita untuk dapat melanjutkan ayat pembahasan kita, yaitu dari ayat yang ke-24 sampai yang ke-29 dengan perikop di sini Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sekali lagi abang ajak adik-adik untuk dapat membaca bersama-sama, dan di sini abang juga akan kembali dibantu oleh Bang Juan. Dan kita akan membaca secara bersama-sama dimulai dari ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Puji Tuhan. Haleluya. Ya, di dalam lanjutan cerita ini adik-adik, Yesus di sini menampakkan diri ke Thomas. Dan setelah peristiwa ini terjadi setelah 8 hari kemudian, yang dimana murid-murid itu kembali berkumpul. Tetapi bedanya di pertemuan kemarin atau yang lampau itu murid-murid berkumpul tanpa Thomas. Dan di pertemuan yang ini 8 hari setelahnya, di sini murid-murid kembali berkumpul beribadah bersama dengan Thomas yang adalah murid Tuhan juga. Dan dalam peristiwa ini, si Thomas ini, murid Tuhan yang bernama Thomas ini telah menerima berita bahwa Tuhan Yesus telah tampil di tengah-tengah murid, dan murid-murid itu menceritakan ke Thomas, tetapi Thomas tidak percaya karena Thomas tidak melihatnya secara langsung. Makanya ia berkata di dalam ayat yang ke-25, abang bacakan, "Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, 'Kami telah melihat Tuhan.' Tetapi Thomas berkata kepada mereka, 'Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, di sini si Thomas ini tidak percaya karena ia belum melihat Tuhan. Dan setelah itu entah bagaimana lagi, Tuhan datang lagi menunjukkan kepada mereka di tempat yang sama, dengan orang yang sama, dengan murid-murid yang sama, tetapi bedanya dengan tambahan ada Thomas. Di situ Tuhan langsung berkata di ayat yang ke-26. Di sini Abang bacakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Dan lanjutannya. Dan di sini Abang tekankan, kita sama-sama belajar bahwa di saat kondisi yang sama, di tempat yang sama, dengan tambahan Thomas di dalamnya, dan dengan keadaan pintu-pintu terkunci juga, Yesus datang kembali. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan hal yang mujizat, dengan hal yang luar biasa, lalu berkata memberikan damai sejahtera kembali. Dengan tambahan, entah bagaimana Yesus langsung berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Padahal Thomas ini tidak memberitahukan apa-apa gitu kan, tidak membicarakan kepada Tuhan langsung gitu kan, tapi Tuhan tahu. Jadi di sini maksud Abang bahwa Tuhan itu mengerti segala keadaan kita ya adik-adik ya. Jadi apapun masalah adik-adik, apapun persoalan adik-adik, entah itu dalam sekolahnya kan, dalam kehidupan bermainnya sehari-hari, adik-adik tetap ingat bahwa Tuhan Yesus itu tahu, Tuhan Yesus itu memahami apa keadaan kita. Jadi jangan pernah takut untuk tetap berdoa, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sebab di sini dikatakan dan lanjutan, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Puji Tuhan. Ya, dan untuk itu Abang ajak kita untuk tetap dapat percaya kepada Tuhan seperti ayat firman Tuhan yang akan Abang bacakan di sini dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan untuk itu adik-adik, tetaplah kita percaya dalam semua apa yang kita harapkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu mengerti, bahwa Tuhan itu paham, bahwa Tuhan itu sangat-sangat tahu apa persoalan kita, apa keinginan kita, entah itu kita ingin bertambah pintar gitu kan dalam sekolah, atau supaya kita dapat menjadi anak yang baik, lebih baik lagi, berbakti lagi kepada orang tua, dan lebih lagi giat gitu dalam Tuhan. Biarlah kita semua tetap percaya, kita tetap berdoa, berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu tahu, dan Tuhan akan peduli kepada kita ya adik-adik. Dan untuk itu di sini dalam slide yang terakhir tentang apa yang telah kita pelajari hari ini, di sini telah Abang buat, telah Abang rangkum. Yang pertama supaya kita giat beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Yang kedua supaya kita selalu bersukacita, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik semua, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Abang akan menjelaskan aktivitas kita di minggu ini sampai minggu depan. Di mana di sini ada alat dan bahan. Di sini Abang punya kertas jeruk. Ya. Nanti telah disediakan oleh guru-guru sekolah minggunya, nanti dibagikan ke adik-adik semua. Di sini ada kertas ini. Lalu di sini juga ada gambar tangan dengan lubang ya. Lalu ada gambar Thomas dan Tuhan Yesus ya. Dan juga terakhir ada
ayat firman Tuhan. Nah, di sini nanti adik-adik semua tinggal menggunting dan menempelkannya sesuai dengan gambar yang ini, oke? Nah, begitulah nanti adik-adik kerjakan untuk aktivitas kita di minggu ini. Dan jangan lupa dikumpulkan, berikan yang terbaik, sehingga semuanya kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa. Abang undang kita semua adik-adik dapat bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri semua. Kita mau mengakhiri ibadah kita dalam doa. Nanti abang akan memimpin dalam doa dan kita akan puji Tuhan dengan lagu penyembahan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan kita semua abang ajak untuk dapat bernyanyi menyembah Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Semua kita bernyanyi. Aku hendak bersyukur. Sembari kita semua lipat tangan, kita bernyanyi, kita puji Tuhan ya adik-adik semua ya. Dan bermazmur bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan yang maha tinggi, maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhankah betapa mulianya, betapa mulia namamu Tuhan kami. Tuhan kami dimuliakan atas Kembali kita ulang dari awal. Kita puji Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Sembari kita puji Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita sembah Tuhan adik-adik semua. Kita fokuskan, kita sembah Tuhan. Haleluya. Dan bermazmur bagi nama Tuhan, bagi namaku yang maha tinggi, maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhankah betapa mulianya namamu,
Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami puji, kami muliakan Kau Bapa dalam semua pekerjaan-Mu yang luar biasa, yang telah melimpah dalam setiap hari-hari kami. Dan tiba Tuhan pada sore hari malam hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, kami telah meninggikan Tuhan, kami telah bertepuk tangan, kami telah memuji Tuhan, kami telah memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan semua yang kami pelajari, biarlah Engkau Bapa yang bekerja dalam setiap penyembahan kami, sehingga benar-benar Bapa Engkau yang menyempurnakan semuanya menjadi kemuliaan, hormat, pujian bagi nama-Mu. Demikian juga Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah sama-sama belajar dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam karya penyelamatan Tuhan, dalam kuasa-Mu Tuhan yang melimpah dalam setiap hari-hari kami. Maka untuk itu Tuhan kami inginkan kuasa-Mu. Mari Engkau Bapa yang bekerja, Kau timbulkan Tuhan percaya kami, kepercayaan kami, rasa syukur kami, sukacita kami Bapa, dan giat kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, supaya benar-benar Tuhan dalam setiap hari-hari kami dan adik-adik kami semuanya Tuhan, kami benar-benar dalam pengembalaan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami percaya Bapa, dalam setiap apa yang kami serahkan, apa yang kami gumulkan, apa yang kami persoalkan, Engkau Tuhan mengetahui, Engkau Bapa mengerti, Engkau memahami, dan Engkau Tuhan yang memiliki jalan keluar dalam semuanya. Maka untuk itu kami serahkan seluruh persoalan kami, setiap keinginan dan kerinduan adik-adik kami dan semua kami Bapa. Biarlah Engkau yang menjawab, Engkau Tuhan yang bekerja, Engkau yang bertahta, sehingga benar-benar dalam sebuah langkah kehidupan kami, benar-benar nama Tuhan dimuliakan, dan kami bersukacita selalu di dalam kuat kuasa Tuhan. Demikian Tuhan ibadah kami, biarlah Engkau bekerja sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah Tuhan di hari-hari ke depan kami dapat kembali Bapa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, sehingga kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Demikian persembahan-persembahan yang kami dapat belajar mempersembahkan, biarlah Kau Bapa yang memberkati menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah Tuhan seluruh kehidupan kami, inilah kami Bapa, anak-anak-Mu, kami yang datang sujud menyembah Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan dari selama-lamanya kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita masuk dalam doa kita yang terakhir. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian sukacita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Dan kita mau bertepuk tangan memuji muliakan nama Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Kita kembali ulang. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Haleluya.